Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azika. Saya dari kelas 12 IPS. Saya akan membacakan tugas saya tentang masa pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dimulai sejak keluarnya surat pemerintah 11 Maret 1963 Super Semar. Berbekal Super Semar, Soeharto berusaha mengendalikan situasi yang sulit terkendali untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan tersebut. Maka MPRS mengadakan sidang sebagai berikut. Sidang istimewa pada tanggal 7 sampai 17 Maret 1967 di Jakarta. Sebelumnya pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden Soekarno telah menyerahkan dokumen pelengkap pidato pertanggungjawaban, tetapi ditolak oleh MPRS. Sidang MPRS ini kemudian menghasilkan ketetapan MPRS No 33 MPRS 1967 tentang pencatatan seluruh kekuasaan negara dan pemerintah di Presiden Soekarno. MPRS kemudian mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Pada saat itulah kekuasaan negara dan pemerintahan secara resmi beralih dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Sidang umum MPRS tanggal 21 sampai 30 Maret 1968 menghasilkan satu ketetapan penting, yaitu TAP MPRS nomor 12 MPRS 1968 yang berisi tentang pengakuan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia sampai terpilih oleh MPRS hasil pemilu yang akan datang. Akhirnya pada tanggal 27 Maret 1968 MPRS melantik Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Kabinet Pembangunan 1 dibentuk pada tanggal 6 Juni 1968. Mulailah kehidupan baru dalam tatanan politik bangsa Indonesia, yaitu Orde Baru. Pada masa awal pemerintahnya Presiden Soeharto telah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Masa Orde Baru Orba telah memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menikmati kondisi yang jauh lebih baik dari masa sebelumnya. Pada masa ini, pembangunan di gejala bidang yang direncanakan secara bertahap dirumuskan melalui rencana pembangunan 5 tahun kepemimpinan. Dalam hal demokrasi pemerintah, Orba berhasil menyelenggarakan pemilu pada 1971 sampai 1977. Sekian, terima kasih. Apabila ada salahnya dari kebodohan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perkenalkan, nama saya Andi Rudiansyah. Saya akan menjelaskan tentang Orde Baru. Orde Baru seringkali disingkat Orba, adalah sebuah bagian masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung di tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut,
Ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Tujuan dari Orde Baru diantaranya ialah mengoreksi berbagai penyimpangan yang dimana terjadi pada masa Orde Lama secara keseluruhan tanpa kecuali menata kembali seluruh aspek. Yang kedua, kehidupan rakyat bangsa dan negara menerapkan Pancasila dan juga Undang-Undang 1945 secara murni dan juga konsekuen seperti tujuan awalnya. Yang ketiga, membangkitkan seluruh kekuatan bangsa Indonesia kembali dengan mengembalikan stabilitas nasional dan juga mempercepat proses pembangunan terutama pada sektor ekonomi. Ada ciri-ciri Orde Baru diantaranya ialah sebagai berikut. Pembangunan di segala bidang, pengadaan penataran PA Pancasila sebagai asas tunggal di Indonesia, defungsi ABRI, sentralisasi politik, pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, perkembangan dalam sektor usaha, perkembangan dalam politik. Demikian dari saya penjelasan masa Orde Baru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrianto dari kelas 12 IPS akan menyampaikan materi tentang penyederhanaan partai pada masa Orde Baru. Penyederhanaan atau penggabungan partai pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Mengapa demikian? Orde Baru diharapkan tidak lagi berorientasi pada ideologi serta politik, tetapi pada program ekonomi. Menurut pemerintah Orde Baru, tidak stabilnya politik yang terjadi pada masa sebelumnya disebabkan oleh sistem kepartaian. Diketahui juga partai politik saat itu sangatlah banyak, sehingga menimbulkan banyak ideologi dan sekaligus kepentingan. Partai politik sulit terkontrol dan akhirnya timbul gerakan-gerakan yang membahayakan bangsa dan negara. Hal tersebut yang melatar belakanginya perlu melakukan fusi terhadap kendaraan politik tersebut. Fusi partai tahun 1973 oleh pemerintah tidak serta didasarkan pada persamaan ideologi, tapi pada persamaan program, sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah untuk bersama-sama membangun Indonesia lebih baik. Apa saja sih partai tersebut dan partai-partai mana yang tergabung di dalamnya? Yang pertama yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Partai ini berlandaskan nilai-nilai Islam. Gabungan partai-partai ini antara lain ialah NU, Parmusi, PSSI, dan Perti. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Partai ini berlandaskan pada nasionalisme. Gabungan partai ini antara lain PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Yang ketiga, golongan karya. Organisasi ini sudah ada sejak 1964. Seperti namanya, golongan karya dianggap sebagai wadah orang-orang yang dianggap tidak berpolitik dan lebih mengedepankan karya. Tergantung latar belakang individu tersebut, mulai dari sastrawan, petani, TNI, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjas Agawa Putra dari kelas 12 IIS akan memberikan penjelasan singkat terkait dengan pemilu yang berkesinambungan pada masa Orde Baru
sebagai bentuk tugas terhadap mata pelajaran sejarah Indonesia. A few moments later. Pemilu era Orde Baru diselenggarakan antara lain tahun 71, 77, 82, 87, 92, dan 97. Pemilu pada era ini diawali dengan masa-masa transisi kepemimpinan Presiden Soekarno. Diangkatnya Jenderal Soeharto menjadi pejabat presiden menggantikan Bung Karno dalam sidang istimewa MPRS 67 tidak membuatnya melegitimasi kekuasaannya pada masa transisi. Bahkan ketetapan MPRS 10 tahun 66 mengamanatkan agar pemilu baru diselenggarakan dalam tahun 98 dan kemudian diubah lagi pada SI MPR 67 oleh Jenderal Soeharto bahwa pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 71. Sebagai pejabat presiden, Pak Harto tetap menggunakan MPRS dan DPR gotong royong atau DPR GR bentukan Bung Karno. Hanya saja dia melakukan pembersihan lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama. Pada praktiknya, pemilu kedua baru bisa diselenggarakan 5 Juli 71 yang berarti setelah 4 tahun Soeharto berada di kursi kepresidenan. Pada masa tersebut, ketentuan tentang kepartaian tanpa undang-undang kurang lebih sama dengan yang diterapkan era Soekarno, di mana undang-undang yang diadakan adalah undang-undang tentang pemilu dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Menjelang pemilu 71, pemerintah bersama DPR GR menyelesaikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 69 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Penyelesaian undang-undang itu sendiri memakan waktu hampir 3 tahun. Dalam undang-undang itu, pejabat negara pada Pemilu 71 diharuskan bersikap netral, tidak seperti Pemilu 55 yang memperbolehkan pejabat negara termasuk Perdana Menteri dari partai untuk ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi pada praktiknya pemilu 71 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta pemilu yaitu Golkar. Jadi, sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar. Seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta pemilu. Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagiannya digunakan dalam pemilu 71 berbeda juga dengan pemilu 55. Dalam pemilu 71 yang menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 69 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ampuh untuk mengurangi jumlah partai peraih kursi dibandingkan dengan penggunaan sistem kombinasi. Tetapi kelemahannya, sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma. Setelah tahun 71, pelaksanaan pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. 6 tahun berikutnya, yakni tahun 77, pemilu ketiga dilaksanakan. Setelahnya, pemilu selalu berlangsung setiap 5 tahun sekali. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, sejak pemilu 77, pesertanya jauh lebih sedikit. Hanya terdiri dari 2 parpol dan 1 Golkar. Hal tersebut imbas penyederhanaan jumlah partai yang dilakukan pemerintah bersama DPR dengan membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 75 tentang partai politik dan Golkar. Kedua partai adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan 1 golongan karya atau Golkar. Undang-Undang Nomor 3 itu diimplementasikan hingga pemilu tahun 97, hasilnya pun sama. Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI hanya sekedar pelengkap atau ornamen belaka. Ibarat Golkar sudah ditetapkan menjadi pemenang sejak pemilu 71. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar, mendapat dukungan birokrasi sipil dan militer. Puncaknya, Soeharto dilengsarkan rakyat pada 21 Mei 98 karena ketidakadilan sistem pemerintahan yang diterapkan Soeharto selama masa Orde Baru. Sekian penjelasan mengenai pemilu yang berkesinambungan pada masa Orde Baru. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arimanto dari kelas 12 IPS, ingin menyampaikan materi Asas Tunggal Pancasila. Asas Tunggal Pancasila adalah kewajiban yang dibebankan oleh pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia pada tahun 1985 terhadap semua partai politik dan organisasi masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi mereka. Satu, secara hukum kewajiban untuk partai disahkan pada tanggal 19 Februari 1985 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 terhadap partai politik dan golongan karya. Sementara untuk organisasi masyarakat, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi masyarakatan yang disahkan pada 17 Juni 1985 setelah dikeluarkannya kebijakan ini. Organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Menurut NU, mereka menerima Pancasila, asas-asas tersebut mengandung nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan Islam. Mutakamar NU juga mengeluarkan pernyataan bahwa Pancasila adalah falsafah dan bukan agama, dan juga tidak akan menggantikan agama. Muhammadiyah juga menyatakan tidak masalah menerima Pancasila karena pemimpin-pemimpin Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadi Kusumo, Kahar Muzakir dan Kasman Singodimedjo turut serta dalam perumusan Pancasila sehingga Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. 3. Di sisi lain, akibat penerapan asas tunggal, aktivis-aktivis Muslim yang menginginkan negara Islam dijebloskan ke penjara atau harus melarikan diri ke pengasingan. Salah satunya adalah Abu Bakar Ba'asyir yang pernah ditangkap karena menolak asas tunggal Pancasila dan kemudian melarikan diri ke Malaysia selama 17 tahun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Akhirin, Akhirul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran ganda atau dewi fungsi ABRI. Peran ganda atau dewi fungsi ABRI. Pada hakikatnya, konsep dewi fungsi ABRI dapat maknai bahwa ABRI tidak hanya berperan sebagai operator pemerintah yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara, teori juga sebagai salah satu unsur golongan karya yang ikut aktif dalam menentukan haluan dan politik negara. Konsep dan istilah dewi fungsi ABRI secara tegas tertuang dalam doktrin kekaryaan ABRI yang dilakukan pada 1975. Dalam pelaksanaannya selama masa Orba, peran ABRI dalam bidang politik sangat terlihat. Banyak anggotanya ditanyakan di DPR, MPR ataupun DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Di sektor eksekutif, keterlibatan ABRI dan Gokkur disebut sebagai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Banyak jabatan pemerintahan
mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselen, menteri, hingga data besar diisi oleh anggota ABRI. Sementara itu ABRI bersama-sama Korpri juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai organisasi politik yang berkuasa pada waktu itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Permatasari dari kelas 12 II. Saya di sini akan membacakan materi tentang Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Akan tetapi, pada 1961, Indonesia memutuskan untuk keluar sebagai anggota PBB. Hal ini didasari dengan rasa kecewa Soekarno atas rencana pembentukan negara Federasi Malaysia. Soekarno secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Namun setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan pada September 1966, diumumkan bahwa Indonesia bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB. Indonesia kemudian kembali bergabung dalam PBB pada tanggal 28 September 1966. Indonesia kembali bergabung dengan PBB setelah Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB. Indonesia terasingkan dari hubungan bersama negara lain. Keluarga Indonesia dari PBB membuat ruang gerak Indonesia menjadi lebih sempit. Akibatnya, Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan serta kepentingan nasionalnya yang tidak dapat dilakukan sendiri. Indonesia membutuhkan bantuan dari negara lain untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, Indonesia menyatakan keinginan untuk kembali bergabung ke dalam anggota PBB. Keinginan Indonesia untuk kembali ke PBB disampaikan melalui pesan yang dikirim kepada Sekretaris Jenderal PBB pada 19 September 1966. Pesan keinginan Indonesia untuk kembali bergabung dalam PBB disambut hangat oleh Majelis Umum PBB pada 28 September 1966. Setelah dilakukan perundingan oleh Presiden Majelis Umum PBB Abdurrahman Padzwak, Indonesia dinyatakan kembali bergabung dalam PBB pada 28 September 1966. Abdurrahman Padzwak menyatakan bahwa kecuali ia mendengar keberatan, ia berasumsi kembalinya Indonesia bergabung dalam PBB adalah kehendak keanggotaan Indonesia harus melanjutkan partisipasi penuh dalam kegiatan PBB, dan bahwa Sekretaris Jenderal dapat melanjutkan dengan cara yang tidak diuraikan dengan tidak adanya keberatan dari anggota lainnya. Presiden Padzwak kemudian mengundang para wakil Indonesia untuk duduk majelis umum. Akhirnya Indonesia mengakhiri 20 bulan absennya dari PBB. Hal tersebut diresmikan melalui surat tertanggal 20 Januari 1965 oleh Wakil Perdana Menteri, Perdana dan Menteri Sekretaris Jenderal Indonesia langsung melanjutkan partisipasinya dalam sisi ke-21 sidang Majelis Umum PBB. Kembalinya Indonesia ke PBB, saat itu Indonesia mengirim 5 wakilnya. Mereka adalah sebagai berikut: Adam Malik, Laksana Udara Runim Nuryadin, Muhammad Yusuf, LN Palar, Ruslan Abdulgan. Bentuk sambutan baik PBB terhadap kembalinya Indonesia dengan ditunjukkannya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB tahun 1971. Tidak hanya itu, Indonesia juga kembali memperbaiki hubungan dengan beberapa negara seperti Malaysia, India, Filipina, Thailand, Australia, dan beberapa negara lainnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penghentian konfrontasi dengan Malaysia.
Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia setelah diumumkan Dwi Kora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964. Tindakan pemerintah Orde Lama ini jelas menyimpang dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia dikembalikan lagi pada politik bebas aktif sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan pelaksanaan dari ketetapan MPRS nomor 12/MPRS/1966. Indonesia segera memulihkan hubungan dengan Malaysia yang sejak 1964 terputus. Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia tersebut berhasil dicapai dengan ditandatangani Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia merupakan hasil perundingan di Bangkok 29 Mei sampai 1 Juni 1966. Perundingan dilakukan Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Rojak, dan Menteri Utama Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik. Perundingan telah menghasilkan persetujuan yang dikenal sebagai Persetujuan Bangkok. Adapun Persetujuan Bangkok mengandung 3 hal pokok, yaitu sebagai berikut. 1. Rakyat Sabah dan Sarawak akan diberi kesempatan menegaskan lagi keputusan yang telah diambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Kedua, pemerintah menyetujui memulihkan hubungan diplomatik. 3. Kedua, pemerintah menghentikan segala bentuk permusuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilan Fajri Pratama dari kelas 12 IIS. Ingin menyampaikan materi tentang pelopor berdirinya ASEAN. ASEAN merupakan organisasi perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang bersifat non-militer dan non-politik. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang didirikan oleh 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Lambang ASEAN adalah gambar padi. Padi ada 10 tangkai. Padi ini melambangkan 10 negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berdirinya ASEAN dipelopori oleh 5 negara, yaitu Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili Tun Abdul Razak, Singapura diwakili Raja Ratnam, Thailand diwakili Tanat Koman, dan Filipina diwakili Narcisco Ramos. Tujuan didirikannya ASEAN: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antar negara-negara di Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama dan aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, dan teknik administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntofia dari kelas 12 IIS Man 1 Mesuji. Di sini saya akan membacakan sejarah tentang bergabungnya Timur Timur ke wilayah Indonesia. Tahun 1974 di Portugal terjadi revolusi bunga atau revolusi Anyalia yang mengakibatkan Portugal mengeluarkan kebijakan dekolonisasi dan mulai meninggalkan wilayah jajahannya termasuk Timur Timur. Timur Timur juga mendorong lahirnya partai-partai. 1. Partai Apodeti atau Asociação Popular Democration Timerson yang dipimpin oleh Arnaldo dos Reis Anuja Errico Guterres dengan tujuan berinteraksi dengan Indonesia. Partai UDT atau União Democración Timorense yang dipimpin oleh Francisco Xavier Lopes da Cruz yang dengan tujuan tetap berada di bawah kekuasaan Portugal tetapi ingin bergabung dengan Indonesia. Yang ketiga, Partai Fartelin atau Veteran Revolucionária de Timor-Leste Independent
yang dipimpin oleh Ramos Harta Yanar Gusmão dengan tujuan merdeka sebagai sebuah negara berdaulat. Timor Timur sering dipanggil dengan Timor Leste, merupakan kawasan termasuk dalam gugusan Pulau Timor di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah baru di Portugal memberikan izin pendirian partai politik untuk menentukan masa depan bangsa Timor Timur melalui referendum yang akan dilaksanakan pada 13 Maret 1975. 1. Menjadi daerah otonomi dalam Federasi Portugis. 2. Menjadi negara bebas merdeka. 3. Menjadi bagian dari Indonesia. Timor Timur adalah sebuah provinsi Indonesia yang pernah berdiri dari tanggal 17 Juli 1976 sampai 19 Oktober 1999. Ibu kota Timor Timur adalah Dili. Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia setelah disahkannya UU Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan RI dan pembentukan provinsi daerah tingkat 1 di Timor Timur. Di Timor Timur juga mengadakan Operasi Komodo yang bertujuan untuk integrasi Timor Timur ke Indonesia. Operasi Komodo merupakan misi intelijen yang dilakukan oleh perwira-perwira TNI. Pasca Operasi Komodo, Indonesia kembali melancarkan Operasi Sejora pada tanggal 7 Desember 1975. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Setiawan dari kelas 12 IIS ingin menyampaikan materi yaitu pengiriman kontingen pasukan Garuda Indonesia. Kontingen Garuda atau Konga atau pasukan Garuda yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirimkan pasukan sebagai bagian dari pasukan 1957 sampai sekarang. Yang melatar belakangi pengiriman misi Garuda yang pertama kali pada bulan Januari 1957 adalah konflik di Timor Timur terkait masalah nasionalisasi terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir. Hal ini menjadi masalah karena Inggris yang sebelumnya memiliki saham paling besar di terusan Suez tidak terima atas nasionalisasi tersebut. Akibatnya Inggris bersama dengan Prancis dan Israel menyerang terusan Suez dan terjadilah krisis Suez. Pengiriman Konga 1 sebagai pasukan penjaga perdamaian bertujuan untuk mendamaikan ketegangan tersebut. Tujuan dari dibentuknya misi Garuda ini adalah sebagai bukti konkret adanya keterlibatan Indonesia dalam usaha untuk turut serta mewujudkan perdamaian dunia di berbagai belahan dunia. Pada akhirnya misi Garuda ini memiliki tugas sebagai peacekeeping force atau disebut juga sebagai pasukan pemelihara perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan, saya dari kelas 12 IIS ingin menyampaikan materi tentang bantuan dari negara asing. Kelompok antar pemerintah bagi Indonesia adalah sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967, diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia. Anggota IG adalah Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter Internasional, UNDP, Bank Dunia, Australia, Belgia, Britania Raya, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss, dan Amerika Serikat. IG mengadakan pertemuan pertamanya pada 20 Februari 1967 di Amsterdam. Indonesia saat itu diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono
dari 1967 hingga 1974. IGI mengadakan 2 kali pertemuan setiap tahunnya, tetapi sejak 1975 pertemuan hanya diadakan sekali dalam setahun karena perkembangan ekonomi Indonesia yang membaik. Bantuan awal IGI adalah dalam penyusunan program rencana 5 tahun Indonesia Replita 1969 sampai 1973 dan pendanaan 60% darinya. Pada Maret 1992, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa dana bantuan IGI akan ditolak jika organisasi tersebut masih diketuai Belanda. IGI kemudian digantikan Consultative Group on Indonesia (CGI). Keputusan ini juga terjadi setelah Ketua IGI Jan Prong mengancam tindakan Indonesia terhadap pembunuhan para pengunjuk rasa Timor Timur pada tahun 1991. Lihat pembantian Santos Cruz insiden Dili. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Putri Anggraini dari kelas 12 IPS. Saya di sini akan membacakan materi sejarah Indonesia tentang kebijakan ekonomi Pelita 1 dan 2. Pelita 1 dilaksanakan pada tahun 1969 sampai 1974. Semasa Soeharto memimpin sebagai Presiden Indonesia, ia membentuk Kabinet Pembangunan setelah Kabinet Ampera berakhir. Kabinet Ampera sendiri adalah kabinet yang dibentuk oleh Presiden Soekarno namun dijalankan oleh Soeharto. Program kerja yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut Catur Karya Kabinet Ampera. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan. Setelah Kabinet Ampera berakhir, dibentuklah Kabinet Pembangunan yang berlangsung selama 7 periode. Periode pertama, program yang dicanangkan disebut Pelita 1. Pelita 1 dilaksanakan tanggal 1 April 1969. Tujuan Pelita 1 adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya. Kemudian, sasaran yang hendak dicapai dalam Pelita 1 ialah sandang, pangan, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Selama program ini berjalan sampai 31 Maret 1974, secara keseluruhan, Pelita 1 berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Pelita 2. Pelita 2 dimulai tanggal 1 April 1974. Target utama yang ingin dicapai dalam Pelita 2 adalah 1. Tersedianya pangan dan sandang yang serba cukup dengan mutu yang bertambah baik dan terbeli oleh masyarakat umum. 2. Tersedianya bahan-bahan perumahan dan fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan, terutama untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Keadaan prasarana yang makin luas dan sempurna. 4. Keadaan kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan lebih merata. 5. Meluasnya kesempatan kerja. Guna mencapai sarana-sarana tersebut, produksi sektor pertanian harus meningkatkan sekitar 4,6% setahun. Kemudian sektor industri 13%, pertumbuhan 10,1%, perhubungan 10%, bangunan sekitar 9,2%, dan sektor-sektor lain sekitar 7,7%. Dengan laju pertumbuhan seperti itu, akan terjadi perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akan menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan pembangunan. Secara keseluruhan, Pelita 2 berhasil dilaksanakan meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah inflasi. Kemajuan yang paling pesat terlihat dalam Pelita 2 ada di bidang pendidikan, baik dalam hal pembangunan sekolah, pengangkatan guru, penyediaan buku belajar, dan peningkatan mutu pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaizah Putri, siswi kelas 12 IPS. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan ekonomi pelita 3 dan 4. Sebelumnya, kita sudah mempelajari kebijakan ekonomi pelita 2. Sekarang, kita maju satu langkah untuk mempelajari kebijakan ekonomi pelita 3. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kebijakan ekonomi pelita 3, kita kenalan dulu nih sama kebijakan ekonomi pelita 3. Apa sih kebijakan ekonomi pelita 3 itu? Terus apa bedanya sama kebijakan ekonomi pelita 2 dan kebijakan ekonomi pelita 1? Jadi, kebijakan ekonomi pelita 3 merupakan bagian dari Kabinet Pembangunan 3 yang berlangsung pada tanggal 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984. Jadi, bisa diperkirakan bahwa hal ini berlangsung sekitar kurang lebih 5 tahun. Kebijakan ekonomi pelita 3 berfokus pada pembangunan industri dalam negeri yang mampu berorientasi pada pasar ekspor. Jadi, pada masa itu, Presiden Soeharto menginginkan bahwa industri-industri dalam negeri yang ada di Indonesia mampu menghasilkan barang yang layak dan berkualitas dan mampu bersaing di pasar luar negeri. Jadi, tidak heran jika pada masa itu terjadi penyerapan tenaga kerja yang besar-besaran di berbagai industri yang ada di Indonesia. Kebijakan ekonomi pelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan yakni yang berisikan 3 hal. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan yang ketiga, pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Untuk poin nomor 3, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pemerintahan Indonesia saat itu menempuh 8 jalur pemerataan, yakni yang berisi pemerataan kebutuhan pokok, pemerataan pendidikan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan ikut serta dalam bangunan, pemerataan pembangunan di tiap-tiap daerah, dan juga pemerataan kesempatan mendapatkan keadilan. Salah satu program dari kebijakan ekonomi pelita 3 yang mampu menorehkan tinta emas dalam sejarah Indonesia adalah pada program swasembada beras, yakni pada masa itu produksi beras dalam negeri mampu mencapai 28,5 juta ton, yang mana itu merupakan angka produksi yang tinggi. Oleh karena itu, Indonesia berhasil mendapatkan penghargaan dari organisasi industri pangan yakni Food and Agriculture Organization atau yang biasa disebut dengan FAO. Jika dibandingkan dengan masa sekarang, terlihat perbedaan yang dominan, di mana jika pada masa kebijakan ekonomi pelita 3, Indonesia lebih berfokus untuk menghasilkan barang-barang ekspor. Sedangkan jika pada masa sekarang ini, Indonesia lebih berfokus untuk menerima barang-barang impor. Selanjutnya, kita beralih pada kebijakan ekonomi pelita 4, yang dimana kebijakan ekonomi pelita 4 merupakan lanjutan dari kebijakan ekonomi pelita 3 yang diselenggarakan pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Kebijakan ekonomi pelita 4 berfokus pada program pangan yang menitik beratkan pada sektor pertanian. Kebijakan ekonomi pelita 4 juga berfokus untuk meningkatkan industri pangan yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri guna menunjang pembangunan industri pangan. Presiden Soeharto membuat kebijakan standar industri Indonesia atau SII untuk melindungi konsumen dan efisiensi industri. Industri logam dasar dan mesin merupakan industri berskala besar yang dikembangkan untuk menyiapkan pembangunan selama masa pelita 4. Salah satu hasil dari kebijakan ekonomi pelita 4 adalah swasembada pangan yang sama dengan pelita 3. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi pelita 4 memiliki fokus pembangunan yang sama dengan kebijakan ekonomi pelita 3 yang berfokus pada pangan dan juga ekonomi dalam negeri. Selanjutnya, kita beralih pada kebijakan ekonomi pelita 5 yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniasari dari kelas 12 SIIS. Saya akan membacakan tentang kebijakan ekonomi pelita 5 dan pelita 6. Pelita 5. Pelita 5 dimulai 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pada pelita ini, pembangunan ditekankan pada sektor pertanian dan industri. Pada masa itu, kondisi ekonomi Indonesia berada pada posisi yang baik.
dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan, peningkatan ekspor lebih dibanding sebelumnya. Pada Repelita 5, Presiden Soeharto masih berfokus pada usaha sektor pertanian seperti 1. Memantapkan swasembada pangan, 2. Meningkatkan produksi pertanian, 3. Menyerap tenaga kerja yang ada, 4. Mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Pelita 6. Periode Pelita 6 dimulai 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Program pembangunan pada Pelita 6 ini ditekankan pada sektor ekonomi karena dipandang sebagai penggerak pembangunan. Program pada sektor ekonomi dipusatkan pada bidang industri dan pertanian. Pelita 6 juga mengadakan program peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukung sektor ekonomi. Pada periode ini, pemerintah Orde Baru berakhir akibat krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Krisis ini menyebabkan gangguan terhadap pembangunan ekonomi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ilmah dari kelas 12 IIS. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan Orde Baru Indonesia. Kelebihan Orde Baru. Di zaman Orde Baru, situasi politiknya lebih stabil kalau dibandingin pemerintahan sebelumnya, yaitu Orde Lama atau era pemerintahan Presiden Soekarno. Bayangin aja, saat Orde Lama udah terjadi pergantian kabinet sebanyak 9 kali. Emangnya kenapa kalau situasi politik lebih stabil? Itu artinya pemerintahan bisa fokus ngurusin pertumbuhan ekonomi daripada sibuk dengan pergantian kabinet ataupun kebijakan. Nah, dengan begini pertumbuhan ekonomi terjadi di era Orde Baru dengan masa jabatan yang paling lama selama 32 tahun. Presiden Soeharto bisa membuat kebijakan yang berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi jangka panjang atau biasa disebut sebagai rencana pembangunan 5 tahun atau disebut Repelita. Selanjutnya, Orde Baru juga memiliki hubungan politik luar negeri yang lebih baik kalau di era sebelumnya, yaitu Orde Lama. Indonesia keluar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bayangin aja kalau Elo keluar dari grup WhatsApp keluarga aja bisa bikin dunia persilatan heboh. Sekarang bayangin Indonesia keluar dari organisasi sebesar PBB. Nah, di era Orde Baru Indonesia balik lagi jadi anggota PBB. Nggak cuma itu, dari organisasi sebesar PBB, nah di era Orde Baru Indonesia balik lagi jadi anggota PBB. Nggak cuma itu, Indonesia juga salah satu negara inisiator dari berdirinya ASEAN pada 18 Agustus 1967. Nih kelemahan dari Orde Baru. Kelemahan Orde Baru. Di era Orde Baru terdapat banyak pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Contohnya kayak serangkaian penembakan misterius atau disebut Petrus, pembungkaman aktivis, peristiwa Tanjung Priok, dan lain sebagainya. Kalau di era itu Elo adalah aktivis. Di era Orde Baru terdapat banyak pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Contohnya kayak serangkaian penembakan misterius atau Petrus, pembungkaman aktivis, peristiwa
Selain itu, pemerintahan di era ini terkenal dengan korupsi, kolusi, nepotisme, atau disebut KKN. Kalau punya posisi oke di pemerintahan pada Orde Baru ini, semua urusan lancar jaya. Nah, saya sempat bilang kan kalau terjadi pertumbuhan ekonomi di era ini, masalahnya pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa aja. Kalau sekarang banyak orang yang pengen mengadu nasib di Jakarta. Masalahnya pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa aja. Kalau sekarang banyak orang yang pengen mengadu nasib di Jakarta. Mungkin ini salah satunya penyebab ketidaksetaraan pembangunan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.